Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Geologi Angkatan 2022 dengan NIM 111220253. Di sini saya akan mencontohkan pemakaian alat kompas geologi dalam beberapa aplikasi seperti azimut, strike, dip, slope, dan deep direction. Baik, untuk pengukuran pertama kita akan melakukan pengukuran azimut. Azimut merupakan suatu penentuan untuk menentukan arah perlapisan batuan itu sendiri. Yang pertama-tama kita buka kompasnya terlebih dahulu. Untuk visirnya kita hadapkan ke depan, dan untuk kacanya opsional bisa ditegak lurus, menyiku gitu. Nah, kita sesuaikan arah perlapisannya ke depan dengan visir ke depan. Kita gunakan nivo mata sapi, kita letakkan supaya posisinya horizontal. Oke, setelah kita dapat nivo tabung pada posisi di tengah menentukan horizontal, kita baca arahnya. Untuk arahnya sendiri north 272 derajat east. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengukuran strike and dip. Strike sendiri merupakan suatu jurus perlapisan batuan yang diukur dari arah utara. Sementara untuk dipnya sendiri merupakan suatu sudut kemiringan perlapisan batuan. Yang pertama-tama kita siapkan dulu berupa papan untuk alat pembantu, ada pensil dan kompas itu sendiri. Sebelum kita menentukan arahnya, kita akan lakukan identifikasi terlebih dahulu untuk menentukan arah strike and dip sesuai dengan kaidah tangan kiri. Oke. Untuk penentuan arah ini kita juga bisa dibantu dengan menggunakan kompas itu sendiri, dengan cara kita menempelkan si papan seperti ini. Kemudian kita identifikasi si nivo mata sapinya. Jika si nivo mata sapinya tinggi pada sisi sebelah sana, berarti kita dapat identifikasi jika arah lurusnya ke arah sana dan arah strike-nya tegak lurus dengan arah lurus. Oke, lanjut. Cara untuk pengukuran strike, tempelkan kompas pada papan, kemudian masukkan si nivo mata sapinya. Untuk pengukuran selanjutnya adalah pengukuran deep direction. Hampir mirip dengan pengukuran strike dan dip tadi. Kita tempelkan papan di atas, kemudian kita horizontalkan dengan menggunakan kompas. Setelah horizontal, kita tidak perlu membaca arahnya, kita hanya memerlukan garis bantu untuk mengetahui arah deep direction tersebut. Kemudian dari garis bantu tersebut kita bisa tempelkan dengan sisi paling belakang kompas dengan garis tersebut. Kemudian lakukan horizontal juga dengan mata sapi. Untuk pembacaannya sendiri adalah north 270 derajat east deep direction. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran slope. Slope sendiri merupakan pengukuran sudut kemiringan lereng. Berikut lereng yang akan kita ukur. Caranya adalah kita menempelkan atau membuka seperti ini. Kita menggunakan kedua tangan saling bantu dan jajar. Kita arahkan pada perlapisan batuan paling atas. Tengok lewat cermin yang kecil. Anjir, kok bisa sih? Ini tuh kayak Udah. Setelah itu kita baca dengan kemiringan sudutnya sebesar 55 derajat. Sekian dari penjelasan cara penggunaan kompas dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Singkapan Ngororo. Singkapan Ngororo yang terletak di Jalan Sembadaan Dayani, Gombyong, Ngororo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Singkapan tersebut membentang dari arah utara hingga selatan dengan lebar dimensi sekitar 120 meter dan tinggi 40 meter dengan arah strike 145 derajat east dan kemiringan dips 16 derajat. Litologi yang tampak pada singkapan tersebut yaitu berupa pasir tuff, breksi, dan lain sebagainya. Singkapan tersebut masuk ke dalam formasi semilir. Di bawahnya semilir terdapat formasi kebu buta yang ditindih oleh semilir tersebut. Adapun formasi-formasi tersebut mencirikan struktur perlapisan seperti gradient bedding yang dapat disimpulkan litologi tersebut tersusun atas satu batuan material letusan gunung api yang sangat eksplosif pada zaman dahulu dan terendapkan secara distal. Adapun beberapa struktur geologi yang tampak pada perlapisan tersebut berupa sesar naik dan struktur sedimen berupa struktur perlapisan, gradient bedding, dan reverse gradient bedding. Hal tersebut dikarenakan adanya arus turbidit yang disebabkan oleh suatu guncangan yang menyebabkan material tersebut hancur dan kemudian terendapkan pada suatu cekungan. Terendapkan pada suatu cekungan tersebut mengakibatkan material tersebut diam di satu tempat dan mengalami pengendapan serta mengalami litifikasi ataupun pembatuan, sementasi, dan dapat terangkat pada permukaan karena adanya gaya tektonik yang menyebabkan batuan tersebut tersingkap.